Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan gelandang Tottenham Hotspur Tom Huddlestone sekarang ini masih belum pensiun dari sepak bola dan bermain bagi Manchester United U21 meski sudah berusia 37 tahun. Tom Huddlestone merapat ke MU pada tahun 2022 lalu. Sebelum itu ia berstatus sebagai pemain Hull City. Di MU, Tom Huddlestone mendapatkan tugas ganda. Ia menjadi pemain sekaligus pelatih bagi tim U21 United. Tom Huddlestone menggantikan peran pelatih sebelumnya yakni Paul Maxson. Ia dikontrak sampai musim panas 2024 ini. Sejauh ini Tom Huddlestone telah bermain sebanyak 23 kali bagi MU U21. Ia mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Dari 23 penampilan itu, 8 diantaranya diukir Tom Huddlestone pada musim 2023-2024 ini. 7 penampilan diantaranya ia catatkan di pentas Premier League 2. Salah satunya di laga melawan Manchester City U21 di Lake Sport Village. Tom mencetak 1 gol di pertandingan tersebut dan membantu timnya menang 2-1. Fans Manchester City pun bingung dan heran. Mereka bertanya-tanya mengapa Tom Huddlestone bisa ikut bermain di tim U21 MU. Tom memang bisa memperkuat U21 sesuai aturan yang ada di Premier League. Pasalnya, tiap tim memang bisa menggunakan jasa pemain yang usianya lebih tua. Manajemen Manchester United sudah mengambil keputusan terkait Jadon Sancho. Sang winger bakal dijual di musim panas nanti apapun nasib Erik ten Hag. Menurut laporan Football Insider, Ineos menilai Sancho tidak layak untuk dipertahankan di musim depan. Ini disebabkan sang winger tampil kurang apik selama membela MU. Tidak ada peningkatan yang berarti saat ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund musim ini. Alhasil, Ineos menilai Sancho hanya jadi beban tim mereka, sehingga mereka memilih untuk menjualnya. Alasan lain mengapa MU ingin menjual Sancho karena mereka ingin mengurangi beban gaji mereka. Sang winger memiliki gaji yang sangat besar. Ia menerima sekitar 250.000 pound sterling per pekan selama membela MU. Dengan performanya yang buruk, Ineos semakin mantap untuk menjual Sancho ke klub lain di musim panas nanti. Mereka dilaporkan siap menjual Sancho di kisaran 40 juta pound sterling di musim panas nanti. Kobbie Mainoo tidak ingin terburu-buru memfinalisasi kontrak baru yang diajukan Manchester United untuknya. Manchester United dikabarkan saat ini menggelar pembicaraan kontrak baru dengan gelandang potensial Kobbie Mainoo. Sang youngster diyakini akan mendapatkan kenaikan gaji signifikan setelah tampil sensasional di tim utama manajer Erik ten Hag sepanjang kampanye musim ini. Meski telah disodori kontrak baru, Kobbie Mainoo tidak ingin terburu-buru memfinalisasi tawaran dari manajemen Man United. Lantas apakah Kobbie Mainoo berpikir untuk berpaling ke klub lain? Menurut Manchester Evening News, Kobbie Mainoo akan tetap berkomitmen untuk MU. Namun dia mengesampingkan terlebih dahulu perihal negosiasi kontrak baru, sehingga dia bisa fokus menuntaskan musim ini dengan membawa MU mencapai posisi sebaik mungkin di klasemen akhir. Seiring bonus penampilan yang baru saja didapatkan Kobbie Mainoo di dalam kontraknya yang berjalan saat ini, maka yang bersangkutan dan agennya bersikap santai terhadap segala pembahasan mengenai eksistensi kontrak. Kobbie Mainoo berusia 18 tahun, telah mencatatkan 18 penampilan setan merah untuk seluruh kompetisi resmi, mengemas 2 gol. Meninggalkan Manchester United mungkin jadi keputusan berat bagi Fred. Namun gelandang asal Brazil itu berhasil membuktikan bahwa masih ada kehidupan di luar Manchester United. Fred menjalani debutnya bersama Fenerbahce pada tanggal 21 Agustus 2023. Ia dimainkan sebagai starter melawan Samsunspor di ajang Super League Turki. Semenjak saat itu Fred jadi sosok yang tidak tergantikan di skuad Fenerbahce. Ia selalu menjadi starter jika ia tidak mendapatkan suspensi dan juga cedera. Ia tampil dominan di lini tengah Fenerbahce. Ia berhasil mengemas 6 assist dari 22 penampilan bersama raksasa Turki itu. Berkat apik performanya itu,
Fenerbahce saat ini bersaing ketat dengan Galatasaray untuk menjadi juara Super League Turki. Mereka saat ini hanya terpaut 2 poin saja dari Galatasaray untuk menjadi juara Turki. Sebagai informasi, Fenerbahce terakhir kali menjuarai Super League Turki di tahun 2014 silam. Jadi Fred saat ini benar-benar termotivasi membawa tim barunya mengakhiri puasa gelar tersebut. Pergerakan Manchester United di bursa transfer semakin menarik. Tidak sekedar muncul gosip tentang calon pengganti Ten Hag, aksi memburu pemain anyar juga ditunggu publik. Manchester United sedang mendekati Real Sociedad. Tujuannya jelas, yakni merayu agar klub Liga Spanyol itu melepas gelandang multiguna Martin Zubimendi. Nama Martin Zubimendi moncer bersama Real Sociedad sejak tahun 2019 jika mendarat di Old Trafford. Pesepak bola berusia 25 tahun ini akan menjadi tulang jagal elegan di lini tengah. Apalagi sosok seperti Martin Zubimendi menjadi rebutan banyak klub, termasuk Barcelona dan Bayern Munchen. Namanya belum naik drastis, tapi komposisi permainannya sudah mendapatkan pengakuan di Spanyol. Hal itu terbukti ketika dirinya selalu menjadi langganan timnas Spanyol mulai dari level senior sampai junior. Postur ideal 181 cm, semakin sempurna berkat kemampuan menawan menghalau serangan lawan, plus menginisiasi awal pergerakan bola dari lini pertahanan sendiri. Artinya Martin Zubimendi bisa menjadi playmaker serta pembagi bola. MU sangat membutuhkan kemampuan seperti itu agar aliran bola bisa meluncur lancar ke arah barisan gelandang serangan dan striker. Bayern Munchen akan menjadi pesaing MU untuk mendatangkan bek tengah Benfica, Antonio Silva, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Sky Germany, dengan raksasa asal Jerman terkesan dengan perkembangan Silva yang telah membuatnya masuk dalam daftar incaran mereka selama beberapa waktu. Meskipun Silva memiliki klausul pelepasan sekitar 100 juta euro, diperkirakan Benfica akan terbuka untuk penjualan dengan harga sekitar 70-80 juta euro. Setan Merah juga telah membuka pembicaraan untuk mendatangkan Silva ke Old Trafford dan baru-baru ini mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikannya beraksi untuk Benfica melawan Portimonense. Antonio Silva dapat mengikuti jejak Victor Lindelof yang meninggalkan Benfica menuju Man United di tahun 2017 dan juga bergabung dengan sesama bintang timnas Portugal, Bruno Fernandes dan Diogo Dalot. Klub Liga Inggris Manchester United akhirnya mengambil langkah terkait masa depan Kobbie Mainoo. Manajemen Setan Merah dilaporkan sudah menawari sang pemuda kontrak baru. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sama sekali tidak berminat untuk membiarkan Kobbie Mainoo pergi dari tim mereka. Mereka melihat Kobbie Mainoo adalah aset masa depan tim. Mereka juga yakin bahwa sang gelandang bakal berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Itulah mengapa mereka akan mencoba menghalau tim-tim lain untuk membajak Kobbie Mainoo dari tim mereka. Menurut laporan itu, MU kini sudah mengambil langkah konkret untuk mempertahankan Kobbie Mainoo. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen sang gelandang. Mereka mulai mendiskusikan masa depan sang gelandang. MU dikabarkan siap memberikan kenaikan gaji yang signifikan untuk gelandang berusia 18 tahun tersebut. Rencana Manchester United dan Arsenal untuk merekrut Joshua Zirkzee di musim panas nanti nampaknya menemui kendala. Bologna selaku pemilik sang striker membandrol Zirkzee dengan harga selangit. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Bologna sebenarnya tidak berminat untuk menjual Zirkzee di musim panas nanti. Sang striker menilai aset yang berharga bagi tim mereka. Mereka yakin bahwa mantan pemain Bayern Munchen ini bakal berkembang jadi striker kenamaan untuk melindunginya dari kejaran MU dan Arsenal. Bologna membandrol sang striker di angka 80 juta euro. Mereka berharap kedua tim itu mundur setelah tahu mahar transfer sang striker. Dalam kontrak sang striker, ia bisa meninggalkan Bologna dengan tebusan sekitar 40 juta euro. Namun klausul itu hanya berlaku untuk Bayern Munchen. Jika ada klub lain yang ingin membeli Zirkzee, maka mereka harus mengikuti harga yang diinginkan klub Liga Italia tersebut.
Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa Erling Haaland bisa saja bergabung dengan Manchester United seandainya klub tersebut mendengarkan nasihatnya waktu itu. Dalam sebuah kesempatan, Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan bahwa Manchester United memutuskan untuk melewatkan kesempatan untuk merekrut rekan senegaranya tersebut. Erling Haaland kemudian meninggalkan Molde menuju RB Salzburg pada tahun 2019 dan ia dengan cepat mengumumkan dirinya sebagai salah satu prospek top Eropa. Ole Gunnar Solskjaer yang saat itu masih menjadi manajer Man United kembali meminta klub untuk mencari kesepakatan. Haaland setelahnya menandatangani kontrak dengan Borussia Dortmund pada Januari 2020 dan mencetak 86 gol dalam 89 pertandingan untuk mereka sebelum bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2022. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Rival mereka Liverpool dilaporkan ragu untuk merekrut Pedro Neto di musim panas nanti. Menurut laporan Football Insider, Liverpool mulai mundur dari perburuan Pedro Neto karena rekam jejak cedera sang winger. Semenjak pindah ke Inggris, Pedro Neto punya riwayat cedera yang buruk. Ia berulang kali mengalami cedera di sejumlah bagian. Liverpool takut sang winger bakal jadi pasien tetap ruang ganti mereka, jadi mereka mulai mundur perlahan dari perburuan Pedro Neto. Wolverhampton sendiri dilaporkan siap berpisah dengan Pedro Neto di bursa transfer musim panas nanti. Mereka mematok harga sekitar 60-80 juta euro untuk jasa sang winger.